Shalom teman-teman. Di sini kami akan presentasi tentang prinsip etika dan tanggung jawab dalam penginjilan. Teman-teman, yang pertama di sini ada kejujuran. Teman-teman, kejujuran dalam penginjilan adalah sikap menyampaikan Injil apa adanya, tanpa menipu, manipulasi, atau memberi janji yang tidak benar. Injil disampaikan dengan terbuka, jelas, dan tidak disembunyikan maksudnya. Orang yang mendengar Injil diberi ruang untuk berpikir dan mengambil keputusan secara bebas. Dan juga kejujuran penting karena Injil adalah kabar kebenaran. Kalau cara menyampaikannya tidak jujur, maka pesan Injil itu sendiri menjadi rusak. Selain itu, penginjilan yang jujur membangun kepercayaan baik kepada penginjil maupun kepada gereja. Tanpa kejujuran, penginjilan bisa melukai orang lain dan menimbulkan konflik di masyarakat. Teman-teman, yang bertanggung jawab adalah setiap orang yang percaya yang terlibat dalam penginjilan, pendeta, pelayanan gereja, mahasiswa teologi, dan jemaat biasa. Kejujuran bukan hanya tugas pemimpin, tetapi sikap hidup setiap pengikut Kristus saat bersaksi dimanapun berada. Teman-teman, kejujuran juga harus diterapkan sepanjang proses penginjilan. Sejak membangun relasi, menyampaikan Injil, sampai menindaklanjuti orang yang tertarik. Kejujuran tidak boleh hanya diawali lalu berubah ketika ingin mendapatkan hasil atau angka pertobatan. Teman-teman, di sini kejujuran diuji di lapangan nyata, yaitu yang pertama saat melayani di tengah masyarakat miskin, kemudian saat terlibat dalam kegiatan sosial, kemudian saat berhadapan dengan masyarakat majemuk, dan yang terakhir saat ada tekanan untuk berhasil atau cepat menghasilkan buah. Di situ godaan untuk bersikap tidak jujur sering muncul. Kemudian yang kedua, kejujuran diterapkan dengan yang pertama menyampaikan Injil tanpa janji palsu, misalnya kekayaan atau hidup tanpa masalah. Kemudian tidak menggunakan bantuan sosial sebagai alat tekanan iman. Kemudian terbuka tentang identitas dan tujuan penginjilan. Kemudian menghormati kebebasan orang lain untuk menerima atau menolak Injil. Penginjilan dilakukan dengan kasih, bukan dengan paksaan. Teman-teman, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa kejujuran membuat penginjilan tetap bermartabat dan manusiawi. Injil tidak perlu dibungkus dengan memanipulasi agar diterima. Ketika disampaikan dengan jujur, Injil bekerja dengan caranya sendiri dan membawa dampak yang benar. Yang kedua, menghargai kebebasan. Menghargai kebebasan berarti mengakui bahwa setiap orang memiliki hak untuk berpikir, berbicara, beragama, berpendapat, dan menentukan pilihan hidupnya tanpa merugikan orang lain. Kebebasan bukanlah melakukan segala sesuatu sesuai sesuka hati, melainkan menjalankan hak dengan penuh tanggung jawab. Yang pertama, makna menghargai kebebasan. Menghargai kebebasan berarti menghormati pendapat, keyakinan, dan pilihan hidup orang lain. Tidak memaksa kehendak pribadi, memberi ruang pada orang lain untuk berkembang sesuai potensi dan panggilannya. Yang kedua, ciri-ciri sikap menghargai kebebasan. Seseorang yang menghargai kebebasan akan mau mendengar pendapat orang lain, tidak menghina atau merendahkan pilihan orang lain, menyampaikan pendapat dengan santun, menghargai hak minoritas, taat pada aturan. Yang ketiga, contoh sikap menghargai kebebasan. Yang pertama, di kampus. Yang kedua, menghormati teman yang berbeda agama atau pandangan politik. Yang ketiga, tidak memaksa pendapat saat diskusi kelompok, memberi kesempatan untuk semua anggota. Ya teman-teman, yang ketiga menghindari manipulasi. Nah teman-teman, prinsip etika menghindari manipulasi dalam perspektif Kristiani adalah sikap hidup yang menolak segala bentuk penipuan, kepalsuan, atau tindakan yang bertujuan mengaruhi orang lain dengan cara tidak jujur. Nah, etika ini menuntut umat percaya untuk hidup dalam kebenaran, kejujuran, sebagaimana Kristus mengajarkan.
karena manipulasi bertentangan dengan kasih dan kebenaran yang menjadi dasar iman Kristen yang terdapat dalam referensi Alkitab Amsalnya yang pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-22. Bibir dusta adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenankannya. Nah, terdapat juga dalam kitab Yohanes 14 ayatnya ke-6 yang berkata bahwa kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya, teman-teman, prinsip ini berlaku bagi setiap orang percaya, baik dalam kehidupan pribadi, pelayanan, pekerjaan, maupun hubungan sosial. Nah, setiap pengikut Kristus dipanggil untuk menjadi teladan dalam kejujuran dan integritas, mencerminkan karakter Kristus dalam setiap tindakan dan perkataan. Nah, teman-teman, prinsip menghindari manipulasi harus diterapkan setiap saat, baik dalam situasi yang menguntungkan maupun menantang. Etika ini tidak bersifat situasional, melainkan menjadi gaya hidup yang konsisten dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Teman-teman, etika ini berlaku di semua tempat, maupun di rumah, di sekolah, di kampus, tempat kerja, gereja, maupun di lingkungan masyarakat. Nah, teman-teman, dalam era digital, prinsip ini juga harus diterapkan dalam komunikasi daring, media sosial, dan interaksi virtual agar kesaksian iman tetap terjaga. Nah, teman-teman, menghindari manipulasi penting karena Tuhan memanggil umatnya untuk hidup dalam kebenaran dan keadilan. Manipulasi merusak kepercayaan, menimbulkan ketidakadilan, dan mencemarkan kesaksian iman. Dengan hidup jujur, umat percaya memuliakan Tuhan dan menjadi terang bagi dunia. Nah, terdapat dalam referensi Alkitab dalam kitab Kolose pasalnya yang ketiga ayatnya 9-10 yang berkata bahwa jangan lagi kamu saling berdusta, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah menegakkan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan dan kebenaran menurut gambar salibnya. Nah, terdapat juga dalam Mika pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-8 yang berkata bahwa telah diberitahukan kepadamu, hai manusia, apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Nah, teman-teman, kita harus menjaga kejujuran dalam perkataan dan tindakan, dan juga kita harus menghindari tipu daya, bujukan palsu, atau manipulasi emosi untuk kepentingan pribadi kita. Kita juga harus mengandalkan hikmat dan tuntunan Roh Kudus dalam mengambil keputusan, dan juga kita harus menjadi teladan dalam integritas dan tanggung jawab. Dan kita juga harus mengoreksi diri kita melalui doa dan refleksi agar tetap hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Nah, teman-teman, saya dapat menyimpulkan bahwa prinsip etika menghindari manipulasi dalam iman Kristiani menegaskan bahwa hidup dalam kebenaran adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Setiap orang percaya dipanggil untuk menolak segala bentuk kepalsuan dan meneladani Kristus yang adalah kebenaran sejati. Dengan ini, pemahaman tentang etika ini dapat dihidupi secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud kesetiaan kepada Tuhan. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.